Cinta, generasi emas bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam unggul, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan mengawali podcast bersama Prodi PG PAUD Universitas Ngudi Waluyo bersama saya sebagai host Aloysia Yesi Wulandari. Kemudian ada narasumber kita yaitu Ibu Nur Intan Romawati, SPD MPD, selaku dosen Prodi PG PAUD. Kemudian saya juga ditemani dua teman dari Prodi PG PAUD, yaitu ada Marlina Arestin dan Ica Monika Putri. Baik, sebelum kita mengawali podcast pada hari ini, kalau di PG PAUD itu harus tetap semangat dan ceria. Saya mau menyapa teman-teman dulu yang ada di rumah. Mana semangatmu? Nanti teman-teman jawab ya. Ini semangatku. Oke, saya tes dulu semangatnya biar semangat terus untuk mengikuti podcast pada hari ini. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, baik, kita mulai. Oh ya, Bu Intan, saya ini kan jadi mahasiswa di Universitas Ngudi Waluyo, tapi sering dikira saya itu dari prodi kesehatan. Ketika ditanya, Kak Yesis kuliah di mana? Universitas Ngudi Waluyo. Wah, ambil perawat atau bidan ya? Ternyata banyak masyarakat yang belum kenal dengan prodi kita, yaitu prodi S1 PG PAUD Universitas Ngudi Waluyo. Oke. Mungkin memang awal mula Universitas Ngudi Waluyo kan memang dari kesehatan, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami itu. Nah, untuk itu dari teman-teman semua ini, Bintan berharap ya teman-teman bisa memberitahukan kepada masyarakat umum bahwa di Universitas Ngudi Waluyo ada program studi S1 PG PAUD, gitu ya. Itu Mbak Yesi. Ya, baik teman-teman. Ternyata di program di Universitas Ngudi Waluyo itu tidak hanya ada prodi kesehatan saja, tetapi ada prodi pendidikan, komputer, dan lain-lainnya. Tentu saja teman-teman di rumah juga penasaran seperti apa prodi PG PAUD di Universitas Ngudi Waluyo. Jadi kita akan bahas di podcast hari ini. Bu Intan mau nanya nih ya, teman-teman ini kan mahasiswa PG PAUD. Nah, Bu Intan boleh tahu dong alasan apa, motivasi apa yang membuat teman-teman bisa memilih program studi S1 PG PAUD di Universitas Ngudi Waluyo. Mungkin dari Marlin dulu. Ya Bu, kalau dari saya sendiri, kita kan dan saya juga sebagai seorang wanita memiliki kodrat untuk mengasuh, mendidik, serta mendampingi seorang anak. Jadi saya itu ingin lebih memiliki pengalaman serta ilmu dalam mendidik anak, agar nantinya ketika saya berkeluarga bisa lebih maksimal lagi dalam mengasuh anak saya. Oke, minimal mengasuh untuk anak sendiri ya, karena itu juga penting ya. Nah, kalau dari Ica, apa alasannya Ica? Nah, kalau dari saya Bu, yang dikatakan Mbak Marlina sama seperti yang dikatakan Mbak Marlina. Karena saat saya belajar di prodi S1 PG PAUD ini, saya mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak sekali tentang anak usia dini. Contohnya seperti tahapan anak, tahapan perkembangan anak, karakteristik anak, cara menstimulasi anak, yang itu menurut saya bermanfaat sekali ketika kedepannya nanti Bu, karena saya juga akan menjadi orang tua. Itu Bu. Nah, sementara Mbak Yesi sendiri Mbak Yesi itu kan malah sudah mengajar ya saat ini ya. Kenapa dulu langsung punya inisiatif untuk mengambil prodi S1 PG PAUD? Ya, silakan. Baik, sebelumnya saya itu sudah bekerja di lembaga PAUD itu sebelum saya kuliah gitu kan. Jadi ketika saya bekerja, saya melihat anak-anak gitu, timbul panggilan dari hati, oh ternyata jadi guru PAUD itu menyenangkan, bertemu dengan anak, kemudian bisa selalu ceria. Kemudian saya tertarik untuk kuliah S1 PG PAUD agar mendapatkan ilmu-ilmunya juga. Mungkin kalau di PAUD sudah praktek, tapi saya belum tahu itu masuk teori yang mana.
setelah saya belajar di Universitas Ngudi Waluyo, mengambil jurusan S1 PG PAUD, menambah wawasan, menambah ilmu yang banyak sekali yang tentunya sangat baik dipraktekkan saat mengajar juga, Ibu. Oke, ya. Dari tadi teman-teman sudah itu menyampaikan motivasinya. Ternyata memang ilmu mendidik anak itu harus dimiliki ya untuk seorang wanita, karena nantinya kalian semua adalah menjadi seorang calon ibu. Calon ibu adalah orang yang pertama dan yang utama buat anak usia dini. Nah, ini seperti itu Mbak Yesi. Iya, betul sekali yang dikatakan Bunda Intan, dikatakan Marlina dan Ica juga. Selain mendampingi, mengasuh dan mendidik anak, kita tentunya saya juga sebagai seorang pendidik juga harus tetap terus belajar di program S1 PG PAUD agar semakin tahu update tentang bagaimana ilmu-ilmu untuk menstimulasi anak, perkembangan anak dan lainnya. Baik Bu Intan, sebagai seorang mahasiswa, mungkin masyarakat juga bertanya-tanya, apakah aplikasi nyata di Prodi PG PAUD yang ada di Universitas Ngudi Waluyo ini? Ya, Universitas Ngudi Waluyo ini selalu mengembangkan apa yang menjadi kebutuhan dari prodi-prodinya. Nah, salah satunya Prodi S1 PG PAUD ini, aplikasi apa yang sudah universitas berikan dan yayasan tentunya. Jadi kita sudah mendirikan lab school ya, PAUD Cahya Mentari Lab School Ngudi Waluyo. Nah, di situ yayasan memfasilitasi untuk putra-putri dari dosen dan tenaga kependidikan untuk bisa sekolah di PAUD Cahya Mentari ya. Itu sebagai fasilitas dari yayasan. Selain itu, untuk memfasilitasi mahasiswa PG PAUD ya. Mahasiswa PG PAUD di PAUD Cahya Mentari itu memiliki 3 layanan ya. Layanan yang pertama itu TPA, Taman Pengasuhan Anak. Yang kedua itu kelompok bermain, dan yang ketiga itu taman kanak-kanak. Nah, di situ harapannya teman-teman mahasiswa bisa melakukan observasi ketika ada mata kuliah yang harus ditempuh untuk melakukan pengamatan terhadap tahapan perkembangan anak, ya, aspek-aspek apa yang harus dilihat perkembangannya. Nah, di situ nanti teman-teman bisa melakukan observasi di lab school-nya Ngudi Waluyo. Nah, selain itu juga kita sendiri memiliki lab tersendiri ya, di mana lab tersebut juga tidak kalah ya, sama sudah bersertifikasi ISO ya, dari media pembelajarannya, alat permainan edukatifnya, semua ada di labnya Prodi PG PAUD. Selain itu ada lab micro teaching, ada lab bahasa dan lab komputer, karena kebetulan Prodi PG PAUD ini kan berada di bawah naungan Fakultas Komputer dan Pendidikan, sehingga ada kolaborasi dari prodi-prodi yang lain juga, seperti itu. Gitu Mbak Yesi. Ya. Betul, sangat menarik sekali Bu Intan. Saya juga sebagai mahasiswa juga merasakan kuliah di Universitas Ngudi Waluyo itu sebagai mahasiswa fasilitas dan layanannya juga terpenuhi. Ya, kita kalau misalnya bingung mau observasi, sudah ada TK-nya, sudah ada KB, sudah ada TPA dan lain-lain. Kemudian kalau mau praktek tentang media pembelajaran juga sudah ada lab PAUD juga ya Bu. Iya, betul. Nah, Bu Intan, terus di Universitas Ngudi Waluyo ini prasarana dan sarananya itu ada apa saja sih Bu untuk mengembangkan keterampilan mahasiswanya? Oh ya, baik Ica, terima kasih. Fasilitas yang ada di Universitas Ngudi Waluyo itu sangat banyak ya. Kalau teman-teman itu lihat di depannya lab school itu ada GOR ya. Di situ ada bisa untuk olahraga bulu tangkis, tenis meja, bahkan futsal ya. Lalu di di kampus Randu itu juga ada lapangan basket dan lapangan voli. Sementara kita di Universitas Ngudi Waluyo ini
memfasilitasi mahasiswa melalui UKM ya. Ya, UKM ini ada macam-macam, ada UKM tari, ada UKM paduan suara, ada UKM karya ilmiah, ada UKM pramuka, menba, ya, dan cabang-cabang olahraga lain yang bisa teman-teman ikuti. Ya, ada UKM kewirausahaan juga. Di situ teman-teman tinggal memilih. Saya ini pengen keterampilan di bidang apa ya? Saya ingin meningkatkan keterampilan saya sesuai dengan minat bakat saya itu di mana ya. Nah, teman-teman bisa bergabung di situ sehingga tidak hanya bangku kuliah saja yang ditempuh, tapi di organisasi kemahasiswaan itu penting karena di situ adalah satu media di mana teman-teman itu bisa berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman-teman di semua program studi seperti itu, Mbak Ica. Banyak sekali ya Bu Intan. Iya. Ya, betul sekali yang disampaikan Bu Intan. Bahkan saya yang sudah bekerja juga merasakan walaupun bekerja sambil kuliah, tapi tetap bisa menjadi mahasiswa seutuhnya, di mana bisa ikut organisasi, kemudian mengikuti UKM, kewirausahaan, dan banyak mata kuliah juga yang sangat mendukung, seperti ada technopreneurship, mungkin yang kita tidak dapatkan di kampus lain, tapi di Ngudi Waluyo ini sangat bagus sekali dan lengkap. Saya juga ada bahasa Jepang, bahasa Inggris gitu kan, jadi sangat salah satu sekali. Kompetensi yang nanti diharapkan karena sesuai visi misi Universitas Ngudi Waluyo kan menjadi universitas yang unggul, berbudaya sehat dan bereputasi internasional. Sehingga melalui bahasa Jepang, bahasa Inggris, diharapkan teman-teman nanti seandainya mau mengajar ke luar negeri, teman-teman sudah punya bekal bahasa seperti itu. Oh iya Bu, kan Ya. saya sebagai mahasiswa PG PAUD Ya. ingin bertanya Bu, kira-kira kompetensi lulusan ketika kita lulus dari S1 PG PAUD itu apa saja ya Bu? Ya, baik. Kompetensi lulusan yang ada di PG PAUD itu yang pertama menjadi pendidik PAUD ya. Pendidik PAUD ini kalau kita ketahui bahwa untuk menjadi seorang guru yang profesional itu kan tidak hanya cukup S1 ya sekarang aturannya ya. Harus melalui tahapan lagi yaitu profesi guru. Ada pendidikan profesi guru PPG. Nah, ketika teman-teman nanti sudah lulus S1, teman-teman bisa melanjutkan PPG selama 1 tahun ya, 2 semester. Nah, di situ nanti setelah teman-teman lulus, teman-teman memiliki sertifikat pendidik. Nah, sesuai dengan janji pemerintah atau aturan yang berlaku, dari ketika seorang memiliki sertifikat pendidik, nanti seiring berproses, teman-teman bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Nah, tentunya itu mengalami tahapan-tahapan yang lama ya. Tapi bagi Bu Intan yang terpenting itu teman-teman menyiapkan diri teman-teman untuk menjadi seorang profesional ya. Ketika teman-teman sudah profesional, pasti ada pihak-pihak lain yang melihat dan akan membutuhkan teman-teman seperti itu ya. Yang kedua menjadi pengelola PAUD. Pengelola itu kalau di pendidikan non formal itu pengelola itu kepala sekolah ya. Kalau ini bukan maksudnya. Ini pengelola itu sebagai owner, jadi pemilik PAUD ya, bisa mendirikan PAUD di rumahnya sehingga teman-teman bisa membuka sekolah sendiri ya, baik itu nanti mau layanan TK atau mau di kelompok bermain, itu terserah dari teman-teman nanti ya. Itu yang kedua. Yang ketiga peneliti PAUD, peneliti di bidang PAUD. Jadi tadi Ica menyampaikan kalau cinta sama anak usia dini ya, seperti itu tuh kira-kira ini anak ini misalkan kita nanti observasi anak ini kenapa suka nangis, tantrum, Ica bisa mengamatinya ya kan, bisa melihat oh ini tahapannya apa yang tercapai pada usia 3 tahun ini, sehingga anak ini sudah tercapai belum tahapannya di usia itu. Kita bisa meneliti, melihat anaknya itu ya Bu. Ya, bisa diamati dan faktor-faktor apa
yang mempengaruhi dari tahapan perkembangan anak itu sendiri. Ya kan ada orang tua, lingkungan. Kalau Bu Intan tuh yakin sekolah itu sudah membentuk sedemikian rupa ya. Ketika Bu Intan kemarin itu studi banding di Turki, di situ Bu Intan melihat sebenarnya lembaga TK di sana itu kalau sama di Indonesia sama untuk fasilitasnya, media pembelajarannya, fasilitasnya kelas sama. Di sekolah kita ada. Cuman yang menjadi pertanyaan di sana itu satu, mereka memang mendidik melalui karakter, terutama karakter gurunya. Ya, gurunya memang betul-betul, jadi tidak ada bahasa Bahasa gaul gitu ya. Bukan yang bahasa yang kalau kamu bisa melakukan, kamu nggak boleh, aku boleh. Kayak apa? Jarkoni. Kalau orang bahasa Jawa ya, jarkoni. So ngajari, saya so ngelakoni. Kalau enggak seperti ini yang muncul. Guru mengajarkan kepada anak untuk tidak membuang sampah di sembarangan. Tapi ternyata guru itu melempar sampah dan sebagainya. Jadi lebih kepada keteladanan. Jadi apa yang guru ucapkan, apa yang guru lakukan, itu akan di situ. Keteladanan anak tuh melihat dari, karena bagaimanapun juga kata Ellison, guru itu bagaikan malaikat bagi anak ya. Jadi kadang orang tuanya pun tidak dipercaya, malah percayanya sama guru ya kan. Nah, untuk itu ya memang keteladanan itu penting ya. Contoh-contoh seperti itu lebih, jadi di Turki itu lebih menitik beratkan pada karakter gurunya, karena karakter gurunya itu dari seorang guru yang berkarakter akan tercetaklah anak yang berkarakter juga. Dari guru yang hebat akan muncul anak yang hebat. Nah, seperti itu ya. Sepakat nggak? Sepakat sekali, Bu. Ini generasi emas bangsa, harapannya ya, generasi emas bangsa ini bisa membawa agen perubahan dan menjadi kado 100 tahun Indonesia merdeka melalui generasi emas ya. Gitu Mbak Yesi. Ya, wah ternyata banyak sekali teman-teman yang sudah kita ketahui, mulai dari apa itu prodi S1 PG PAUD, mungkin sekarang sudah tercerahkan, sudah tahu oh ternyata di Universitas Ngudi Waluyo ada prodi S1 PG PAUD, fasilitasnya apa saja, kemudian kompetensi lulusannya seperti apa, dan tentunya juga membahas tentang sedikit perkembangan anak juga ya Bu ya. Pentingnya pendidikan karakter itu memang sangat penting bagi seorang guru, karena guru itu pasti ditiru oleh anak didiknya. Dan kita sebagai mahasiswa, terutama di mahasiswa pendidikan, kita juga harus bersikap mempunyai kemampuan pedagogik sehingga kita dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-anak penerus generasi bangsa. Ya, ditambah lagi prestasinya Mbak Yesi. Prestasi PG PAUD juga lumayan ya, tidak kalah dengan perguruan tinggi lain, karena kita pernah menjadi juara 1 nasional, baik itu tari kreasi baru maupun cipta lagu ya. Kita pernah 2 kali menjuarai tingkat nasional, yang pertama diselenggarakan oleh UGRIS dan yang kedua di UNES untuk gerak dan tari, dan cipta lagu sekali juara 1 nasional. Seperti itu Mbak Yesi. Iya, ternyata hebat-hebat untuk mahasiswa-mahasiswa S1 PG PAUD di Universitas Ngudi Waluyo. Selain itu, kemarin baru saja menjadi salah satu lulusan terbaik ya Bu di Universitas Ngudi Waluyo ya. Wisuda yang bulan Maret kemarin S1 PG PAUD menjadi lulusan terbaik. Dan pertama kali, oke, kita beri tepuk tangan untuk prodi kita, sangat keren sekali dan mengagumkan. Baik teman-teman semuanya, tadi kita sudah mendengarkan banyak hal tentang prodi S1 PG PAUD. Jadi buat teman-teman yang penasaran atau mau daftar, boleh sekali datang ke gedung M atau langsung ke PMB untuk tanya-tanya tentang prodi PG PAUD. Dijamin kuliah di sini itu sangat asik sekali, apalagi buat teman-teman yang sudah mengajar juga, jangan khawatir, ada program kelas karyawan juga. Baik, demikian podcast cerdas hari ini, yaitu podcast cerdas, podcast mencerdaskan. Baik, kita beri salam dulu. Salam cinta generasi emas bangsa.